pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tak terbatas ungkapan cinta Tuhan dalam kehidupan kita, namun seringkali kita tetap merasa takut, cemas, bimbang, dan ragu. Kita lupa bahwa sesungguhnya Allah selalu ada bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa untuk mengawali renungan pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami kembali datang kepadamu untuk mengucap syukur betapa Engkau baik bagi kehidupan kami. Sekalipun kami melewati rintangan, tantangan, duka, dan berbagai hal, namun Engkau selalu berserta dengan kami. Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih banyak Bapa, pada pagi hari ini kami rindu kembali merenungkan firman Tuhan. Urapi, sucikan, kuduskan hamba-Mu ini Bapa. Engkau menyempurnakan hamba-Mu di tengah berbagai keterbatasan hamba. Berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun kami berada, biarlah hati kami terus tertaut pada Tuhan dan merindukan Engkau. Terima kasih kami mau sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini adalah hadir-Mu nyata dalam hidupku. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu yang memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kata-kata ini merupakan kata-kata yang penuh kuasa, karena inilah firman Tuhan yang disampaikan buat Bapak Ibu Saudara dan juga buat saya. Kata-kata ini mengandung pengharapan. Kata-kata ini merupakan jaminan yang Tuhan berikan buat kita. Kata-kata ini merupakan janji Allah yang menyegarkan bagi jiwa kita. Kata-kata ini memberikan kekuatan yang menopang kita dengan sangat luar biasa. Firman Tuhan ini menyatakan bahwa sungguh nyata kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, dia mengatakan kepada kita pribadi lepas pribadi. Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu. Inilah peneguhan Tuhan buat kita. Apapun masalah yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup mengendalikan situasi, yang menolong kita di waktu yang tepat, tidak pernah terlambat, yang sangat peduli akan hidup kita, yang tidak pernah membiarkan kita bergumul sendirian menghadapi masalah hidup. Bagi orang percaya, kehadiran Tuhan sungguh nyata. Saya teringat di bulan Maret 2008, ketika mama saya sakit, makin hari kondisinya makin melemah, bahkan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Sampai di bulan Juli 2008 kondisinya sudah sangat drop dan dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Di malam pertama di mana mama dirawat di rumah sakit itu, demamnya sangat tinggi dan kesadarannya menurun. Tepat jam 2 pagi saya dibangunkan oleh suster untuk menebus obat di apotek. Saya perhatikan adik bungsu saya sudah tertidur lelap. Akhirnya dari lantai 5 saya turun sendirian ke lantai 1. Begitu pintu lift terbuka, saya melihat ada 2 orang pria berdiri tepat di depan lift. Saya langsung menanyakan di mana letak apotek. Kemudian mereka serempak berkata, kita juga mau ke apotek. Dengan setengah mengantuk, saya berjalan melewati lorong rumah sakit Cipto yang sangat panjang dan sepi bersama 2 orang itu. Mereka tampak ramah dan menunjukkan empati. Mereka mengatakan ada keluarga mereka juga yang sedang opnam. Saya terus berjalan sambil menenteng tas yang berisi uang untuk keperluan selama di rumah sakit. Sampai di apotek, ternyata resep itu ditolak dan apoteker meminta saya untuk kembali ke ruangan, meminta sampel dari perawat di ruang tempat mama opnam. Kemudian saya kembali menuju ke arah ruangan itu dan 2 orang itu tetap mengikuti saya dan mengatakan, mereka akan terus mendampingi karena RSCM ini sangat luas dan dini hari kondisinya sangat sepi. Biasanya orang-orang takut melintasi lorong-lorong rumah sakit yang gelap, apalagi harus melewati kamar mayat. Saya katakan saya nggak takut, tapi orang itu bilang kami turut empati karena keluarga kami pun ada yang sakit, jadi kami bisa turut merasakan. Pagi itu rasanya saya sangat ngantuk, lelah, dan kepikiran dengan kondisi mama. Ketika saya mau naik ke lantai 5, mereka berkata, kami tunggu di sini. Nanti kami antar lagi ya. Saya langsung berjalan ke arah lift dan ketika saya masuk ke lift, seorang bapak ikut masuk dan berkata, Mbak, hati-hati. 2 orang itu adalah residivis. Mereka biasa mengincar orang-orang yang mau beli obat.
Mereka tahu pastilah keluarga pasien menyiapkan uang untuk kebutuhan membeli obat-obatan dan kebutuhan lain selama di rumah sakit. Bapak Ibu Saudara, tahun 2008 tidak seperti zaman kita sekarang. Segala sesuatu pada waktu itu harus dibayar tunai. Tidak ada pembayaran dengan kartu debit, apalagi dompet digital. Saya kaget, saya lalu bertanya, "Bapak siapa?" Dia keluarkan kartu identitasnya, "Saya keamanan di rumah sakit ini." Saran saya, jangan Mbak yang kembali ke apotek itu lagi, minta yang lain dan bawa uang secukupnya saja. Sampai di kamar saya bangunkan David, adik saya, untuk ke apotek. Saya berdoa dan bilang sama Tuhan, "Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu sungguh sangat sempurna di saat saya lemah secara fisik, di saat saya tidak dapat berkonsentrasi dengan baik, di saat saya tidak bisa berpikir dengan jernih dengan segala implikasi atau kemungkinan yang akan terjadi. Tuhan cover, Tuhan lindungi dengan luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan, maka tas yang saya bawa ini kemungkinan besar sudah dirampas. Apalagi saat saya melewati depan kamar jenazah yang sangat sepi. Tidak ada orang. Tapi Tuhan luputkan dari segala niat yang jahat. Ini menjadi pengalaman yang tidak pernah bisa saya lupakan tentang kehadiran Tuhan yang sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan saya. Yang kedua, firman Tuhan berkata, "Aku memegang tangan kananmu." Dalam Yesaya 41 ayat 10 lebih dipertegas, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Mungkin kita sedang menghadapi saat-saat yang sulit dan iblis tidak tinggal diam. Iblis mengintimidasi dan berkata, "Kamu bakal terpuruk, kamu akan hancur, kamu pasti bangkrut, hidupmu pasti susah dan menderita." Sudah, menyerah saja. Tidak ada lagi jalan keluar. Semua pintu sudah tertutup. Semua jalan buntu bagimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus terus merenungkan firman Tuhan? Mengapa kita harus terus memperkatakan firman? Mengapa kita harus mengimani akan janji Allah melalui firman-Nya? Mengapa kita harus menjadi pelaku firman? Supaya tidak ada celah bagi iblis untuk mengintimidasi kita, yang membuat kita menjadi ketakutan, merasa tidak punya masa depan lagi, bahkan kita menjadi meragukan Tuhan. Firman Tuhan berkuasa, firman Tuhan ya dan amin. Hari ini firman Tuhan berkata buat kita, "Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Segala yang terjadi dalam hidup kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, untuk mengangkat kita semakin naik, untuk membawa kita kepada kemenangan. Ketiga, janganlah takut. Raja Daud pernah berkata di dalam Mazmur 56 ayat 4-5, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku." Daud sungguh-sungguh menyadari Allah selalu ada baginya. Hal yang mau kita belajar dari Daud adalah hati yang percaya kepada Allah, tanpa terselip keraguan lagi. Ketika sempat Daud mengalami ketakutan saat nyawanya terancam, Daud justru semakin melekat pada Allah yang membuatnya semakin kagum, karena semakin dalam ia mengenal Allah. Inilah yang membuat hatinya percaya. Ketakutan yang Daud pernah alami berubah drastis sehingga ia berkata, "Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku." Keempat, Tuhan juga berkata buat saya dan buat Bapak Ibu Saudara, "Akulah yang menolong engkau." Kalau saat ini kita sedang mengalami masalah yang berat, mungkin terlilit hutang, biaya kebutuhan setiap bulan yang sangat tinggi, sementara penghasilan pas-pasan. Bagi mahasiswa dan pelajar harus menghadapi mata kuliah dan pelajaran yang sangat sulit. Bagi para alumni yang sedang menanti pekerjaan, bagi saudara yang mengalami PHK dan sedang menanti pekerjaan namun tidak juga kunjung datang, bagi para tulang punggung keluarga yang sedang berjuang untuk mencari nafkah bagi keluarga. Jangan berikan ruang bagi iblis yang dapat membuat kita pesimis dan kehilangan semangat. Janji Tuhan bagi kita, "Akulah yang menolong engkau." Tuhan punya cara yang unik untuk menyelesaikan setiap masalah kita.
Tuhan punya caranya yang ajaib untuk memberikan solusi bagi kita. Tuhan hadir bahkan di tengah goncangan masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu.
kasih banyak Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang semakin meneguhkan hati kami. Di saat masalah mencoba menggoncang kehidupan kami sedemikian rupa, di saat kemelut membuat kami merasa kami ada di ujung tanduk, membuat kami berada di jalan buntu, namun firman-Mu yang meneguhkan kami, dan firman-Mu yang membuka mata hati kami untuk kami melihat dan merasakan kehadiran Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih kalaupun kami harus melewati setiap proses. Kami percaya Engkau hadir di dalamnya. Kami percaya Engkau menyertai kami dan tidak pernah membiarkan kami. Dan kami percaya Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk menuju jalan kemenangan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang sedang mengalami pergumulan, mengalami tantangan, mengalami masalah yang berat. Tolong Tuhan, biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami memandang pada Tuhan yang menopang kehidupan kami secara luar biasa. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagimu Bapa. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan olehmu Bapa. Kami percaya kehadiranmu membuat kami boleh melihat jalan-jalan yang sudah Tuhan sediakan. Bahkan Tuhan menyediakan terobosan di depan kami. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.